Aku Coyote Peterson, dan aku akan memegang laba-laba Black Widow. Kamu siap? Ayo kita lakukan. Ini dia. 1, 2, 3. Apa kabar guys? Kamu siap menangkap laba-laba? Aku siap. Ya, oke. Jadi sekarang kami berada di lokasi di Tucson, Arizona. Seperti yang kamu lihat, kita berada di luar rumah. Kamu tahu apa yang hidup di perumahan Arizona? Laba-laba Black Widow. Sekarang kita akan menggunakan wadah kecil dan tongkat ini untuk mencoba menemukannya. Siap? Oke. Mungkin sekarang kalian akan berpikir, yang benar Coyote, kamu bisa menemukan laba-laba Black Widow di luar rumah. Aku melihat jaring laba-laba di mana saja. Lihat ini. Kamu lihat di semua pojokan batu ini? Jaring laba-laba itu kemungkinan besar dibuat oleh Black Widow. Yang akan kita lakukan adalah keliling di sekitar rumah, cek di tanaman, cek di celah-celah, dan kujamin tidak butuh waktu lama untuk dapat laba-laba berbisa ini. Ayo berangkat. Sekarang aku bisa mulai dengan mengangkat batu-batu. Seperti ini untuk menemukan mereka. Dan aku harap aku dapat menemukan satu yang sedang berkeliling di jaringnya. Dan struktur batu terbuka seperti ini benar-benar sempurna untuk tempat mereka. Jadi Coyote, mengapa kita tidak pergi ke padang pasir saja untuk mencari Black Widow? Black Widow sebenarnya tertarik di perumahan. Kamu tahu kenapa? Apa makanan laba-laba? Serangga. Serangga tertarik pada cahaya. Jadi lampu rumah menyala, serangganya datang, dan laba-laba punya kesempatan untuk makan. Itu sebabnya aku mencari di sekitar rumah. Itu membuat khawatir banyak orang. Oh ya, tentu saja. Seperti yang kita tahu, takut laba-laba yaitu arachnophobia. Orang-orang benar-benar takut pada laba-laba, khususnya Black Widow. Karena apa? Ya karena potensi dari racunnya. Lihat ini. Oh, ada satu. Oh, kamu lihat? Iya, aku benar-benar melihatnya. Ini jelas jaring Black Widow di sini. Jaringnya tergantung di tepi batu ini. Tunggu bentar. Mereka itu sangat cepat saat mereka melesat. Iya, jaring itu kembali ke sana. Ya, 100% itu lubang Black Widow di sana. Sebenarnya nggak di rumah, tapi nggak jauh juga dari rumah. Ayo kita ke sana dan terus mencari. Kita pasti dapat. Kita coba cek di tungku api dekat sini. Apa kamu punya firasat bagus di tungku api itu? Aku lihat ada jaringnya sih. Nah, aku lihat satu tuh. Ada satu? Yap. Oh, dia mau masuk lagi. Tunggu bentar. Oh, ini dia. Lihat ini. Oke, aku masukin kotak dulu. Oh, dia mengincar jempolku. Oke. Semoga dia jalan ke kotaknya. Ayo. Yes, ini dia. Sedikit tiupan membawanya ke dalam wadah. Dan ini dia. Ini adalah Black Widow betina. Tepat seperti yang kami cari. Dia beneran ada di tungku api. Bukankah itu tempat yang berbahaya buat memasang jaringmu? Wow, oke, baiklah. Sekarang aku akan tunjukkan kalian kenapa arachnida ini hanya perlu dikagumi dari jarak yang aman dan tidak perlu ditakuti. Yang kulakukan di sini adalah membuktikan kalian bahwa Black Widow tidak berniat untuk menggigitmu. Aku akan pegang laba-laba ini dengan tangan kosong. Ya ampun. Apa kalian siap? Kamu tadi sudah beritahu kami kalau akan begini. Di awal episode aku sudah memberitahumu dan memberitahu Mario. Dan aku bilang, aku akan membantah bahwa Black Widow ganas dan akan menggigitmu. Maka aku akan membiarkannya jalan di tanganku dengan tangan kosong dan semoga aku nggak digigit. Kamu lihat, dia hanya berbaring di sana, benar-benar berpura-pura mati. Itu adalah mekanisme pertahanannya, terutama saat tidak ada tempat untuk melarikan diri. Aku perjelas bahwa tidak ada seorang pun meninggal karena gigitan Black Widow dalam 10 tahun terakhir. Gigitannya sangat sakit, bikin sakit perut, bikin kamu muntah, bibirmu jadi kering, dan sakitnya bertahan berjam-jam. Pokoknya jangan sampai digigit. Apapun itu, jujur sekarang aku grogi. Aku tidak punya arachnophobia seperti yang kalian tahu, takut akan laba-laba. Tapi ketika kamu lihat Black Widow ini, dia memang membuatmu berdebar-debar. Aku Coyote Peterson, dan aku akan memegang laba-laba Black Widow. Kamu siap? Ayo kita lakukan. Ini dia. 1, 2, 3.
Ya ampun. Dia langsung ke ujung jariku. Sekarang dia turun ke lenganku. Dia sepertinya akan memulai untuk mengeluarkan jaringnya. Seakan dia merasa aman di dekatku. Oh, kukira akan menggigit. Satu hal yang banyak orang tidak sadari tentang laba-laba Black Widow adalah jika ia menggigit, gigitannya itu hanya sebuah peringatan. Dan mereka tidak menyuntikkan racun sebanyak itu yang biasanya mereka lakukan pada mangsanya. Mereka tidak ingin membunuh manusia. Mereka hanya ingin mengejutkanmu sehingga mereka akhirnya bisa lolos. Kamu lihat kan, dia hanya melilitkan jaringnya di lenganku. Jaringnya hampir tidak terlihat oleh mata. Tapi aku bisa merasakannya di lenganku. Ini melilitku. Ini membuatku sedikit gugup karena lenganku sekarang diselimuti oleh jaring laba-laba. Coba aku bawa kembali ke tongkatnya. Tampak berbahaya. Dia ketakutan. Aku bawa dia pakai tongkat ini. Aku harus singkirkan jaring-jaring ini dari lenganku. Ini dia. Ini sangat lengket dan setiap kali aku menggerakkan lengan, aku bisa merasakan jaringnya menarik dan menariknya. Yang kutakutkan adalah ketika dia kaget lalu dia akan menggigitku. Ini adalah betina dan lebih besar dari yang jantan. Dan mereka memiliki bentuk jam pasir merah yang khas di perut mereka. Itu cara termudah untuk mengidentifikasi laba-laba ini. Kamu lihat, warnanya sangat gelap dan dia memiliki perut yang besar dan menonjol. Sepertinya dia pergi kembali ke tanganmu. Pertanyaannya adalah apakah aku cukup tenang untuk membiarkannya kembali ke tanganku? Kenapa laba-labanya tidak menggigitmu? Laba-labanya tidak menggigitku karena aku tidak memberikan tekanan apa-apa pada tubuhnya. Lihatlah, aku tidak bisa melihatnya sekarang. Dijempol. Aku coba putar, dan selama aku tidak mengganggu laba-laba ini, harapannya dia akan tetap tenang, dan aku tidak digigit. Tampaknya dia merasa nyaman di jempolku. Aku akan menjaga jariku supaya tetap diam. Sekarang kamu dengar nada suaraku sedikit berubah? Itu karena dia sekarang ada di dekat jempolku. Kamu lihat itu? Iya. Dia bersembunyi di sana. Dia merasa nyaman di dekat ibu jariku. Dan dengan suaraku lebih kecil sekarang, dia pikir, oke, aku tidak kelihatan. Aku tertangkap oleh jaring. Jangan khawatir sayang, kita akan mengembalikanmu. Tak ada yang perlu ditakutkan. Sekarang, aku tidak menyarankan kalian untuk keluar dan menangkap Black Widow. Kalau kamu melihat Black Widow di luar rumahmu, kamu tidak perlu takut dengan itu. Ingat, Arachnida ini hanya memakan serangga hama yang ada di luar sana. Bisa nyamuk, bisa juga ngengat. Apapun itu, dia tidak tertarik untuk menggigit manusia. Seringkali gigitan terjadi ketika seseorang tidak sengaja menangkap laba-laba dan dia tergigit. Nah, sekarang katakanlah kamu berjalan melewati jaring Black Widow dan menemukannya di tubuhmu. Jangan panik. Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah tetap tenang. Lalu kalian ambil kayu yang seperti ini. Lalu biarkan laba-labanya jalan ke tongkat ini lalu kembalikan ke tempatnya. Aku yakin kamu yang punya arachnofobia merasa ngeri melihatku memegang laba-laba ini. Merasa ketakutan di kursi kalian. Dan aku tidak berbohong, mulutku terasa kering. Dan aku berusaha untuk tidak menggerakkan tanganku sekarang. Meskipun aku merasa sangat gugup. Aku akan dengan pelan-pelan menggerakkan tanganku. Itu dia sayang. Oh, jangan bergerak. Lihat itu. Ini adalah salah satu laba-laba paling berbisa di Amerika Serikat. Dan sekarang dia hanya diam di ujung tanganku. Aku bisa bilang sekarang ini lumayan menegangkan. Dengan tangan kosong memegang laba-laba Black Widow. Aku kayak di Peterson, tetap berani. Dan tetap liar. Sampai jumpa di lokasi berikutnya. Aku sudah bilang sebelumnya dan akan aku ulang lagi. Jangan pernah mencoba memegang Black Widow dengan tangan kosong. Seperti laba-laba lainnya, mereka beracun. Dan gigitan dari laba-laba yang satu ini rasanya sangat-sangat sakit. Kalau kalian melihat laba-laba Black Widow bergelantungan di rumahmu, cukup kagumi dari jarak yang aman. Dan kamu akan baik-baik saja. Oke, setelah ambil gambar makro, langkah penting selanjutnya adalah mengembalikan laba-laba ini ke habitatnya. Kamu siap? Siap.